Ya, Partai Gerindra hari ini telah menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di Hotel Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baik, kita akan langsung simak. Prabowo Subianto akan menyampaikan konferensi persnya. Membulatkan dukungan sesudah tadi malam kita Koalisi Indonesia Maju, ya, semua ketua kemarin malam berembuk dan kita sampaikan keputusan kita. Hari ini masing-masing partai saya kira konsolidasi di partai yang masing-masing, dan saya hari ini akan memberi pengarahan kepada Rapimnas kita. Sayang ini internal, jadi kalian nggak boleh masuk. Ya. Kira-kira apa yang dibahas, Pak? Ya, banyak yang teknis. Ya, Pak, putusan MK menolak gugatan 70 tahun, Pak. Ini bisa dipercepat pendaftaran, Pak? Tanggapannya seperti apa? Pendaftaran itu kita hitung sesuai dengan tanggal dan waktu yang baik. Ya. Rabu Wage ya, Pak? Tanggapan terkait dengan penolakan gugatan, Pak? Ini, Pak sudah komunikasi dengan Mas Gibran belum, Pak? Yang saya merasa aneh, ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya, demokrasi ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Tapi alhamdulillah, ya, kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya, ya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke? Ya, rencananya Rapimnas ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan agenda menguatkan putusan pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ia akan menekankan pelaksanaan Rapimnas ini merupakan mekanisme partai yang mesti dijalani dengan tujuan menguatkan putusan yang telah diambil oleh Koalisi Indonesia Maju. Kita kembali dengan Mas Andika selaku analis politik. Mas Andika, tentunya setiap paslon memiliki kekuatan, peluang, ancaman, dan juga kelemahan masing-masing. Kalau kita fokus untuk pasangan yang terakhir ini, Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran, apa sebetulnya kekuatan dan peluang dari paslon ini? Ya, kekuatan dari pasangan Pak Prabowo ini, ya, dan terlebih ketika sudah diputuskan Mas Gibran sebagai cawapres, ya, membawa pesan keberlanjutan agenda pembangunan sekaligus keberlanjutan rekonsiliasi. Ya, jadi dua hal itu saya pikir menjadi catatan yang ingin ditekankan oleh koalisi Prabowo Gibran. Karena salah satu peristiwa politik penting, ya, Mbak, pasca pemilu 2019 itu adalah bergabungnya dua kekuatan ini, bergabungnya Pak Prabowo, bergabungnya Pak Jokowi, dan ini satu semangat yang saya pikir ingin dipertahankan oleh Pak Prabowo, gitu, ya. Sehingga tidak heran kalau dari berbagai macam survei Pak Prabowo ini dipandang sebagai tokoh tengah, tokoh alternatif, ya, dari kandidat-kandidat yang ada, sehingga ini berdampak positif juga kepada tren elektabilitas Pak Prabowo yang mulai bisa menyalip Pak Ganjar, ya, sejak bulan Maret 2023. Di sisi lain, memang cawapres Mas Gibran ini bisa memenuhi kebutuhan Pak Prabowo, terutama untuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur, gitu, ya. Apalagi kalau dilihat dari berbagai macam survei, salah satu kebutuhan teritori yang Pak Prabowo itu masih kurang adalah di Jawa Tengah serta di Jawa Timur. Tapi kalau dengan pilihan Mas Gibran, saya melihat arah Pak Prabowo lebih cenderung ingin mengurangi keunggulan, bahkan ingin merebut keunggulan PDIP di Jawa Tengah, keunggulan Pak Ganjar di Jawa Tengah, sambil memperkuat basis di Jawa Timur. Nah, namun demikian memang dipilihnya Mas Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto juga mengandung
dampak kontra ya dari masyarakat yang melihat ini sebagai sebuah bentuk politik dinasti. Nah, tentu dalam kalkulasi politiknya perlu diukur juga berapa banyak pemilih Prabowo yang pada akhirnya meninggalkan Prabowo Subianto karena pasangan cawapres ini. Dugaan saya tidak begitu tinggi angka yang meninggalkan Pak Prabowo karena cawapres Gibran ini. Baik, Mas Andika, terima kasih banyak atas waktunya dan juga penjelasannya kepada kami tim TV One dan juga pemirsa TV One di rumah. Terima kasih sekali lagi Mas Andika.